Ketua Umum Ikatan Wartawan Online, Kiwo Cudi Yudono. Menanggapi maraknya berita di Brebes sendiri kaitannya pungutan-pungutan di sekolahan, kalau Bapak menilai seperti apa, Pak? Ya, ini kan cerita lama yang terjadi di mana-mana, nyaris di seluruh Indonesia lah. Itu artinya memang berkali-kali kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap dunia pendidikan kita. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang dilarang memungut terhadap para orang tua murid, tapi masih juga dilakukan. Itu artinya apa? Itu artinya adalah persoalan kerakusan aja, kerakusan yang menyedihkan adalah ini terjadi di dunia pendidikan, dunia yang sedang membangun sumber daya manusia untuk menjemput masa depan mereka. Nah, mereka biasanya bersembunyi di balik kata sumbangan. Padahal sumbangan itu kemudian sudah dibakukan kan. Yang skemanya biasanya antara pihak sekolah sama komite sekolah. Itu kan skemanya selalu begitu. Yang kemudian dilegalisir menjadi sebuah kewajiban. Padahal yang namanya sumbangan itu kan sukarela. Saya tidak tahu juga, bukankah sebetulnya kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan peraturan dilarang memungut kepada para orang tua wali murid, itu artinya kan pihak pemerintah pusat itu sudah mengcover seluruh kebutuhan dari dunia pendidikan di seluruh Indonesia, baik tingkat SD, SMP, SMA, itu kan sudah di-cover. Karena kan mereka mengcover itu sesuai dengan usulan yang diajukan oleh masing-masing sekolah. Butuhmu apa, kebutuhanmu apa, apakah komputer, apakah buku, apakah peralatan sekolah lainnya. Nah, itu yang sudah diusulkan, dan kemudian pemerintah pusat mengcover itu semua untuk dibagikan ke seluruh sekolah-sekolah dalam bentuk dana bos itu. Jadi sekarang pertanyaannya, sebetulnya ini ulah siapa? Iya, semua orang sedang lapar, semua orang sedang susah. Tapi ya jangan begitu gitu loh. Maksudnya ini kan dunia pendidikan, dunia yang semua orang takluk ya. Semua orang tua takluk dan tunduk kepada dunia pendidikan. Karena apa? Karena butuh anaknya bisa bersekolah dengan baik. Sesusah-susahnya orang tua kalau sudah diketok palu, sudah ditentukan ini orang tua harus mengeluarkan dana sekian, itu kan takut. Apalagi kan saya pernah jadi juga orang tua murid yang tahu betul kesusahan para orang tua itu ketika ditentukan biayanya berapa untuk dalam tanda kutip yang mereka katakan sumbangan itu ya memberatkan, tapi mereka takut bersuara. Karena apa? Karena kalau bersuara yang ditakutkan adalah anak-anaknya. Anak-anaknya bisa diancam untuk dikeluarkan atau dipersulit. Nah, itu kan susah. Jadi saya kira marilah kita bertindak fair, ya, adil. Ya, adil itu sejak dari pikiran gitu loh. Jadi apakah tindakan saya ini bersifat adil atau tidak itu sejak dari pikiran. Kalau tidak adil itu berarti ada kans melukai orang lain. Nah, apa yang dilakukan kawan-kawan dunia pendidikan ini yang masih juga memungut yang di luar kemampuan orang tua wali murid, itu saya kira perbuatan tidak adil, yang itu sangat melukai hati para orang tua. Makanya marilah kita berlaku adil, berlaku fair, supaya dunia pendidikan kita lebih baik, supaya kehidupan kita bisa juga terjaga dengan lebih baik. Semua orang bisa tersenyum dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau apa? Kalau kehidupan adil. Gitu. Artinya dengan regulasi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sesuai dengan pasal 12 huruf G itu, artinya ini jelas sudah menciderai artinya orang tua murid, dalam artian kenapa ini terjadi sedangkan ada peraturan Permendikbud itu. Nah, di sini di Kabupaten Brebes sendiri adanya Perbup nomor 11 tahun 2021 itu kok bisa terjadi Perbup sementara di atas ada Permendikbud itu yang menurut penjelasan dari jenengan seperti apa, Pak? Ya menjadi aneh gitu loh.
sebuah aturan yang dari atas itu kemudian dilemahkan gitu, di bawahnya, itu kan menjadi aneh. Seharusnya kan peraturan di bawahnya itu mendukung peraturan di atasnya. Nah, saya kira ya kawan-kawan atau masyarakat itu harus merevisi kembali peraturan-peraturan yang bertentangan. Harusnya kan tidak bertentangan, harusnya saling mendukung. Nah, saya tidak tahu skemanya atau model dari usulan-usulan yang sudah diajukan oleh dinas-dinas itu kepada pemerintah pusat itu seperti apa? Apakah mereka khilaf atau lupa sehingga tidak tercover semua gitu kan? Harusnya kan sudah tercover semua itu. Urusan papan tulis, urusan komputer itu kan sudah tercover karena ini kan sesuai dengan usulan dari bawah ditangkap oleh pusat, kemudian itu menjadi aturan. Aturan itu kan kesepakatan, gitu loh, kesepakatan semua pihak. Nah, saya kira ya perjuangan kawan-kawan wartawan juga untuk menyuarakan ini supaya apa? Supaya kehidupan menjadi lebih adil. Artinya ada indikasi dana bos itu tanda kutip ada pertanyaan besar Pak terkait kenapa Permendikbud itu dikangkangi oleh Perbup nomor 11 itu 2021 Pak. Ya itu tadi bahwa Perbup itu kan seharusnya menguatkan aturan di atasnya. Kalau itu kan memberikan peluang untuk orang bermain gitulah. Ya, Perbup itu yang katakanlah memberi kelonggaran terhadap pihak sekolah untuk mengadakan sumbangan yang disebut sumbangan yang akhirnya pun disebut pungutan sebetulnya kan. Hakikatnya pungutan karena sudah ditentukan tidak dengan sukarela gitu kan ya. Saya kira ya kawan-kawan wartawan, mungkin orang tua murid juga sudah harus bersuara lantang bahwa ini kehidupan sedang tidak adil. Tidak adilnya apa? Tidak adilnya ya karena satu peraturan itu ambigu ya, bertolak belakang dengan aturan di atasnya. Yang terakhir Pak Ketum, terkait maraknya indikasi pungutan liar di dunia pendidikan yang mana khususnya ini di Kabupaten Brebes, untuk antisipasi dan evaluasi ke depan pesan dari selaku Ketua Umum Pusat Bung Jody Yudono seperti apa? Ya bekerja dengan benar. Maksudnya usulan-usulan itu betul-betul valid gitu loh. Jadi kebutuhan tiap sekolah itu apa, itu dicantumkan dengan rinci sehingga tidak ada alasan lagi untuk meminta sumbangan ke masyarakat lagi gitu loh. Ini kan mereka beralasan oh ini dulu lupa atau apa gitu ya, sehingga tidak tertulis dalam usulan itu. Jadi mulai dari bawah membuka diri, membuka hatinya supaya mari kita bersikap jujur gitu kan. Mengisi isian untuk usulan ke tingkat pusat itu ya secara rinci, secara detail, sehingga pusat pun mengeluarkan dana itu ya sesuai dengan permintaan dinas-dinas itu. Nah, saya tambah tidak jelas lagi kalau ini sudah rinci, menurut mereka sudah rinci tapi masih ada permintaan sumbangan lagi. Jadi ya memang intinya hidup itu jangan rakus gitu. Jadi secara tidak langsung Perbup mendukung apa ya? Mendukung bukan dengan yang adanya. Kalau modelnya begini masih ada membuka peluang untuk sumbangan, itu saya kira perlu direvisi lagi karena harusnya menguatkan bukan bertolak belakang gitu. Untuk pesan dari Bung Jody sendiri khususnya untuk Kementerian Kemendikbud gimana Pak Ketum? Ya saya kira kalau dari aturan yang dikeluarkan itu sudah baik, artinya melarang pihak sekolah untuk memungut biaya dari orang tua murid kan. Itu saya kira karena jaminannya adalah dia sudah mengeluarkan dana sebesar yang diminta oleh sekolah gitu loh. Karena Sapras sendiri kan tentunya untuk sekolah-sekolah itu kan dibiayai oleh dana bos itu. Nah, terjadinya pungutan itu yang jelas kan ada indikasi dana bos itu kemana. Sedangkan artinya kenapa ada pungutan di sekolah, tapi dana bosnya itu sendiri kan untuk Sapras sendiri Pak, sarana prasarana. Jadi menurut panjenengan ini
apa kaitannya ada dana bos yang diselewengkan atau memang regulasi antara Permendikbud dengan Perbub itu sendiri kok bertolak belakang? Itu bagaimana, Pak Ketua? Saya tidak tahu persis atau wallahu alam lah itu terjadinya, tapi gini, intinya itu kan persoalan kerakusan. Kalaupun misalnya kurang ya dana bosnya itu karena cuma untuk prasarana, bukan untuk misalnya berkegiatan ekstrakurikuler atau apa, itu ya boleh minta sumbangan ke siswa-siswa atau ke orang tua, tapi ya yang wajar gitu, semampunya. Makanya disebut sumbangan karena sumbangan ini kan terjemahnya sukarela gitu.